Hai guys, saya Delvan dan selamat datang di podcast kedua SMA Yosudarso Metro bersama dengan saya Romo Albertus Joni, SCY, Kepala Sekolahnya Delvan. Jadi kita untuk podcast kali ini mau bahas apa sih, Mo? Kita mau bahas bagaimana cara kita mengatur waktu dengan bijaksana. Karena manajemen waktu rupanya menjadi tantangan banyak orang. Bukan hanya siswa, tapi juga bahkan orang-orang yang setengah tua dan orang tua juga kadang-kadang susah mengatur waktu dengan baik, sehingga hidup menjadi kurang berimbang. Kalau di tengah siswa yang Romo perhatikan, kecenderungannya kita lebih memilih apa yang menyenangkan, apa yang menggembirakan kita, sehingga kadang-kadang kita lupa menentukan tujuan dan mengeksekusi rencana-rencana hidup kita. Tahu-tahu Anda sudah kelas 3 SMA. Bukan begitu yang kau rasakan? Ya, kalau dari sudut pandang pribadi saya, Mo, apalagi saya udah kelas 12, sebentar lagi udah mau lulus, dan reality shock itu ya, Mo, itu memang benar-benar saya rasakan di saat kelas 12, Mo, seperti yang Mo bilang. Karena di awal-awal kelas 10 itu juga saya kan pernah punya kakak kelas 12 juga, Mo. Udah pernah ngomong ke saya, kamu tuh kalau mau jalani SMA ini harus punya plan yang jelas, Van. Karena di sini 3 tahun itu nggak bakal berasa. Saya yang kelas 10 dulu ya merasa bodoh-bodoh amat aja loh. Tapi ya waktu berlalu dan ternyata sekedip mata tahu-tahu besok udah harus kuliah, besok udah harus nanti masuk depan. Wow. Rencana mau kuliah di mana, Mas Delvan? Untuk planningnya Romo, saya punya target untuk lulus UTBK di Pajajaran. Universitas Pajajaran. Wow, kita doakan ya. Semoga bisa kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Amin. Amin ya. Oke. Well, mungkin kamu bisa sharing ya, kegalauan orang muda apa sih? Dan bagaimana caramu pribadi untuk mengatur hidup itu? Nah, nyambung juga sama yang Romo bahas tadi, soal balance life. Jadi kegalauan anak muda, mungkin saya bahas dari sudut pandang pelajar SMA, itu gimana caranya selama periode SMA ini bisa di satu sisi itu nggak mengabaikan target goals, lalu edukasi dan semacamnya, dan plan-plan untuk kedepannya. Tapi di sisi lain, gimana caranya momentum masa muda yang cuma sekali ini itu nggak cuma kepake buat suntuk belajar aja, ngadepin soal-soal ujian dan semacamnya. Itu problem yang saya kira nggak cuma saya yang ngalami, Romo, tapi cukup banyak orang-orang yang mungkin ada di posisi saya juga mengajukan pertanyaan yang sama. Di level para pekerja misalnya, bahkan kita mengenal istilah workaholic. Apa workaholic? Pernah dengar itu, workaholic itu gila kerja. Gila kerja, betul. Jadi bukan hanya para pelajar yang punya fenomena ini, yang jatuh dalam hedonisme, pokoknya happy life gitu ya. Sekolah seperlunya saja gitu. Tapi ada juga fenomena ekstrim di mana orang gila bekerja, gila belajar. Dan menurut saya kita harus menemukan jalan tengahnya. Kalau kata para filsuf Yunani dulu, kebijaksanaan itu selalu ada di jalan tengah. Maka ya usahakan untuk menemukan keseimbangan. Saya hanya mau cerita di tradisi biara-biara kuno, biasanya kita mengenal 8 jam doa, 8 jam kerja, 8 jam istirahat. Jadi se-ekstrim itu para rahib di biara-biara kuno membagi waktu hidupnya. Karena harus berimbang. Ada jam kerja, ada jam doa, ada jam istirahat. Jadi 24 jam itu dibagi menjadi 3 aktivitas. Wow, amazing ya. Mungkin yang baik bagi kita, untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, adalah membuat planning yang sama. Saya mengundangmu untuk seperti Elon Musk. Elon Musk itu kalau dia bangun pagi, dan dia bangun pagi sekali, hal pertama yang dia lakukan adalah membagi waktunya dalam rentang 15 menit. Jadi 15 menit pertama, 15 menit kedua, 15 menit ketiga, sampai seterusnya. Dalam rentang waktu 15 menit itu dia sudah punya plan, dia akan buat ini, dia akan buat itu. Dan dia berusaha untuk merasionalisasi bagian-bagian waktunya secara akumulatif. Jadi kalau misalnya dia punya 10 jam untuk bekerja, maka dia harus membagi waktu untuk keluarga dan untuk beristirahat tentu saja. Ini salah satu teknik yang bisa kita pakai. Jadi scheduling, jadi kita
merencanakan jadwal kita dengan presisi jendela waktu yang lebih ketat. Nah, godaan kita kalau menulis jadwal dari jam 6 sampai jam 8, saya akan belajar kurang detail. Karena kurang detail, kita cenderung tidak merasakan mencapai apa-apa. Tapi kalau kita sudah 15 menit pertama saya buat ini, 15 menit kedua saya buat ini, lalu saya mencoret dalam planner saya, dalam agenda saya merasa puas karena ada sesuatu yang saya capai dalam 15 menit itu. Dan hanya dengan demikian, dengan taat pada apa yang sudah saya tulis, saya rencanakan di awal hari, saya merasa punya pencapaian. Dan saya bisa mengetahui porsi seberapa banyak saya bekerja, seberapa banyak saya istirahat, dan seberapa banyak saya bersenang-senang. Saya pikir itu menarik itu. Schedule 15 menit. Gitu, Pak. Oke, menarik sih, Mo. Tentang 15 menit pertama tadi dan berbagai hal yang kamu sampaikan, tapi ternyata muncul, saya kira, sebuah problem baru di sini. Karena kadang untuk berjalannya suatu agenda itu nggak cuma butuh motivasi internal, tapi juga butuh faktor-faktor eksternal yang mendukung. Betul. Dan seperti yang kamu tadi bilang, kita harus detail bikin jadwal supaya ada accomplishment yang jelas. Iya. Itu kalau kita bisa accomplish sesuatu dan nyoret gitu di planner, itu kan ada semacam merasa puas loh. Puas. Dan sebaliknya, ketika kita ternyata gagal mencoret, akan ada rasa kecewa. Iya. Dan mungkin di situ problem barunya, ketika faktor-faktor eksternal ini bakal mengganggu jadwal yang sudah dibuat secara detail dan terbalik dari apa yang diharapkan, rasa puas akan accomplishment, malah nanti yang datang justru rasa kecewa karena meskipun sudah ada motivasi yang kuat dari diri, ternyata faktor eksternal itu membuat accomplishment yang sudah di-set dari awal hari itu tidak tercapai. Masuk akal. Maka kita membutuhkan satu hal yang namanya rasio. Kita akan berusaha merasionalisasi tindakan ketika jadwal kita bergeser. Kita berusaha untuk merasionalisasi dengan cara menganalisa sebab-sebab mengapa kita tidak berhasil mencapai waktu itu. Dan kalau itu ternyata inevitable, tidak bisa dihindari, ya kita hanya bisa menerima toh. Dan kita menjadikannya bahan evaluasi untuk besok hari. Jadi jangan takut untuk membuat agenda pun kalau agendamu ternyata gagal untuk dieksekusi. Karena ini salah satu sifat manusia menurut Hannah Arendt itu unpredictability. Kita itu tindakannya tidak dapat diprediksi 100%. Selalu ada faktor X dalam hidup ini. Maka untuk hidup yang berimbang, saya pikir kita tetap harus konsisten dalam penjadwalan. Itu hebat saya. Dan jangan takut untuk gagal, jangan takut kalau jadwalmu bergeser, jangan takut untuk hal-hal yang tidak tertebak yang datang tiba-tiba. Saya pikir itu ya, Van, ya. Selalu bisa dievaluasi. Oke? Demikian dulu podcast kita. Jadi terima kasih, saya Rifan dan saya Romo Albertus Joli SCY. Semoga kalian, kita semua, termasuk saya juga, Rifan juga, kita merencanakan hidup dengan lebih matang, lebih seimbang. God bless. Bye, sampai jumpa.